Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Prasetyo, NPM 2259201075. Saya di sini akan mengerjakan tugas mata kuliah perancangan basis data yang diampu oleh dosen saya, yaitu Ibu Kusnul. Baiklah, yang pertama yaitu membuat database asuransi. Pertama, kita start dulu apa jadi MySQL-nya. Setelah itu kita tutup. Setelah itu buka browser. Lalu kita buka localhost php myadmin. Baiklah, yang pertama kita akan membuat tabel database. Yang pertama itu tabel asuransi di database. Nah, di sini sudah ada database-nya, nama database-nya, karena saya sebenarnya pernah mencoba membuatnya dan bisa berhasil. Ini kita coba lagi. Kita klik saja, lalu klik create. Setelah berhasil, selanjutnya kita akan membuat database tabel pemegang asuransi. Kita klik tabelnya. Nah, ini dia tabel pemegang asuransi. Klik saja. Setelah itu tekan create. Sekarang kita harus mengisi kolom-kolomnya. Yang pertama yaitu kolom ID nasabah. ID underscore nasabah underscore 75. Setelah itu di sini nama nasabah. Nah, ini langsung saja. Setelah itu di bawah adalah tanggal lahir, alamat, dan berhubung. Tanggal lahir, alamat, ini dia, dan nama hubung. No underscore hubung. Nah, sudah. Setelah itu kita tentukan tipe datanya. Di sini kita masukkan varchar saja. Varchar. Setelah itu kita tentukan length-nya atau size. Ini adalah banyaknya huruf ya atau karakter batasannya. Ini kita masukkan saja 12. Dan di sini setelah itu kita tentukan primary key. Dan primary key ini adalah nanti sebagai kata kunci yang tidak boleh sama. Kita masukkan primary. Setelah itu kita masukkan 8. Selain primary key nanti juga ada yang namanya ini, kita cek dulu ya previewnya. Nah, ini adalah codingan dari pembuatan tabel ini tadi. Ini bisa kita salin atau kita simpan. Nanti ketika tabel ini hilang atau bagaimana, kita bisa membuatnya lagi hanya dengan di copy lalu di paste di SQL lalu di run. Coba copy saja satu waktu nanti gagal. Setelah itu save. Dan sudah berhasil jadi. Dan selanjutnya nanti kita akan membuat tabel ini ya, tabel jenis asuransi. Nanti kita di sini menggunakan SQL saja atau codingannya saja. Karena sebelumnya saya sudah pernah mencoba membuatnya dan codingannya saya simpan. Baiklah, di sini. Nah, ini dia tabel jenis asuransi. Kita copy saja. Lalu kita masuk SQL.
logo. Setelah itu tabel selanjutnya. Ctrl C. Kita masukkan lagi. Nah, pada data tabel polisi ini ada yang namanya foreign key. Foreign key adalah kolom yang sama dengan seperti primary key. Nantinya dia akan terhubung dengan primary key. Baik, itu saja. Dan sudah jadi. Baiklah, tugas selanjutnya adalah hubungkan relasi antara tabel dan pada database. Untuk menghubungkan tabel-tabel berikut dengan relasi, tarik dulu database. Setelah itu kita designer. Lalu kita klik create relationship. Di sini kita pilih dulu primary key-nya, ID jenis asuransi. Setelah itu baru select foreign key-nya. Jenis asuransi ini dia. Klik OK. Nah, dan sudah berhasil. Selanjutnya tabel satunya. Ini dia. Klik di nasabah, lalu OK. Nah, dan sudah berhasil ya. Soal selanjutnya adalah isi masing-masing tabel dengan minimal 5 data. Kita bisa mengisi tabel ini dengan data dengan cara pada menu. Sebelumnya kita pencet dulu tabelnya pada menu insert ya. Di sini kita bisa mengisi data sesuai kolomnya, dan perlu digarisbawahi pada ID asuransi adalah primary key, di mana datanya yang dimasukkan tidak boleh sama. Setelah itu ada juga di sini ada menu preview seperti tadi codingan. Jadi kita mengisinya, dan juga pada jika kolomnya kurang di sini ada rows. Ini kita sesuaikan saja, karena kolomnya 5 kita pencet 5. Nah, seperti itu. Karena kita sudah memiliki codingannya, karena sebelumnya saya pernah mencoba untuk mengerjakannya. Jadi kita menggunakan codingan saja agar untuk mempersingkat waktu. Baiklah, langsung saja. Ini adalah codingan yang pertama yang saya kerjakan. Lalu copy, lalu kita masukkan, dan kita harus masukkan dulu data-data yang ada primary key-nya, dan foreign key kita masukkan di akhir ya, karena jika foreign key yang duluan kita masukkan datanya, maka tidak akan bisa, akan error. Sudah. Selanjutnya ini klik SQL, Ctrl V, logo. Lalu yang terakhir yang ada foreign key-nya. SQL. Nah, ini tadi menu yang ada foreign key-nya ya. Pada menu foreign key ini, dia datanya harus sama. ID-nya harus sama dengan ada yang pada tabel-tabel tersebut. Harus sama. Jika tidak sama, dia akan error. Kita klik saja go.
sorry, ada sedikit kesalahan. Sedikit error. Ini dia sedikit error karena datanya berlebih. Setelah itu kita pause dulu, kita cari dulu kesalahannya. Baiklah, tadi ada sedikit kesalahan dan sekarang datanya sudah berhasil masuk dan semua tabel sudah terisi. Sudah. Selanjutnya adalah buat desain tampilan database dengan bahasa pemrograman PHP. Desain tampilan bebas, buat semenarik mungkin. Nah, pertama yang A, yaitu kita harus membuat koneksi ke database. Pertama, kita buka terlebih dahulu Visual Studio Code-nya. Untuk mengoneksikan pada database, yang pertama yang harus kita buat adalah file koneksi PHP. Ini dia file koneksi PHP. Dan pada koneksi inilah server bawaan dari MySQL dan juga rootnya. Dan pada nama database harus sesuai dengan database yang telah kita buat. Ini ya, nama database yang telah kita buat. Ini akan terhubung dengan database kita. Dan yang kedua adalah index. Index di sini akan menampilkan tabel-tabel apa saja yang ada pada database kita. Ini dia. Nah, tabel-tabel teman data pemegang asuransi. Setelah itu ada data jenis asuransi dan juga data polis asuransi. Pada form ini kita bisa membeli background, bisa berupa warna atau foto dengan ini. Jika ingin foto ini kita buat dengan color atau warna, bisa diubah background color saja, lalu warna colornya. Kita coba dulu ya. Sini kita klik tambah, lalu kita klik localhost. Sini kita, karena kita menyimpannya pada folder asuransi, kita buka asuransi. Dan tabel asuransi ini berada pada tabel htdocs yang ada di folder ini sumnya. Kita enter saja. Nah, ini dia tadi. Dan ini adalah tabel backgroundnya ya, JPG. Nah, ini sudah tampil. Baiklah, kita lihat selanjutnya. Selanjutnya adalah program harus dapat menampilkan isi data tabel di dalam database. Jadi kita akan menampilkan tabel pada website ini atau codingan ini. Dapat menampilkan tabel database. Caranya kita harus membuat itu yang namanya file data tabel. Sini ada data jenis pemegang asuransi. Kita buka dulu. Kita harus membuat ini untuk menghubungkannya. Dan jangan lupa koneksinya namanya harus sama dengan file atau data koneksi ini PHP. Ini background. Setelah itu perlu digarisbawahi pada tadi indeks ini, dia namanya, nama datanya, nama file PHP-nya harus sesuai dengan yang kita buat. Jika tidak sama,
satu angka pun dia tidak akan terkoneksi. Dan juga pada data pemegang asuransi, di sini kita harus select table yang ada pada database kita dan namanya harus sama. Setelah itu ini adalah kolom-kolomnya. Dan kolom-kolom ini harus sesuai dengan database kita tentunya. Ya, kita lihat. Nah, sama ya. Harus sama dia. Jika tidak sama, dia tidak akan terhubung dan datanya tidak akan muncul. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Ini harus sesuai dengan database kita ya, database yang telah kita buat. Dan juga terakhir adalah ada juga ini, dia harus sesuai. Dan nama nama data ini PHP ini harus sama pada indeks, harus sama. Baiklah, kita coba. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini tabel ini sama isinya dengan yang ada pada database. Kita lihat ya. Ini tabel pemegang asuransi. Nah, ID nasabah, nama nasabah, jenis kelamin, tanggal lahir 75, alamat 75, nomor hubung. Dan di sini sesuai. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya. Nah, dia akan muncul. Nah, baiklah, soal selanjutnya. Selanjutnya adalah program harus dapat menambahkan isi data tabel ke dalam database. Jadi untuk menambahkan data pada database, yang harus kita buat juga adalah form untuk pengisian penambahan data ke database. Kita lihat dulu formnya. Ini. Selain form juga nanti kita ada yang namanya proses edit ya. Ini untuk mengetik, untuk menampilkan apa yang mau kita masukkan, kita ketik, lalu nanti diproses oleh proses ini tambah. Dan untuk menghubungkannya agar bisa menambahkan data pada database, pada data jenis asuransi ini juga dia pada ini penghubungnya, tambahnya. Ini namanya harus sesuai dengan form. Jika tidak sesuai maka tidak akan bisa tambahkan. Kita buka formnya. Nah, ini dia. Dan juga nama actionnya ini harus sesuai dengan proses edit. Jika tidak sesuai maka dia tidak bisa menambahkan ke database. Dan di sini pada name harus sesuai dengan kolom yang ada pada database. Gitu pula dengan tabel-tabel lainnya lah. Ini sama saja, cuman disesuaikan dengan tabel-tabel yang ada di database. Ini untuk tabel data jenis asuransi, dan ini untuk tambah data polisi. Dan seperti itu harus sesuai dengan tabel atribut-atributnya. Dan ini adalah tipe datanya. Setelah itu kita coba, kita buka SQL-nya. Kita pertama ingin menambahkan data pada data pemegang asuransi ya, kita buka dulu. Setelah itu pada tambah data ini kita klik. Nah, di sini kita akan mencoba memasukkan data. Nah, ini aja kita masukkan ya.
Nah, masukkan alamatnya Kemang Tanjung. Di sini saya SS dulu membuat laporan. Setelah itu kita klik daftar saja, dan juga berhasil, datanya masuk, laki-laki Kemang Tanjung, dan juga pada database dia pasti akan muncul. Kita buka ya, browser. Nah, ini dia Dani, laki-laki, dan alatnya Kemang Tanjung. Nah, sama, sudah berhasil masuk. Begitu juga dengan tabel-tabel lainnya, kita coba bakal berhasil. Kita kembali saja. Nah, pada menu kembali ini ada letaknya pada ini, dan pada data kembali ini juga harus terdapat nama. Kita harus nama kita mau kembali ke data yang mana gitu. Ini kita kembali ke data indeks. Buka lagi, kita coba tabel lainnya. Asuransi sini 21 ya, kita tambah, kita masukkan 21 16 11A 30.000. Kita SS juga, kita lalu daftar. Nah, dan berhasil juga. Dan pada database juga pastinya akan muncul sama ya. Berhasil. Setelah itu tabel selanjutnya asuransi. Di sini pada ID jenis asuransi dan ID nasabah ini harus sama pada seperti pada tabel sebelumnya. Nah, ini dia 16 ya. Ya, kita kembali. Kita masukkan datanya pada data polis. Kita masukkan. Nah, ini harus sesuai, dan ini beda, kita harus sesuaikan. Sini 16. Sini juga 16. Kita SS dulu. Daftar. Nah, ini kalau seperti ini dia ada yang salah ya. Ada yang salah nama ininya. Nah, ini kan sudah salah. Tidak sesuai. Daftar. Dan berhasil. Jika tidak sama pada ID nasabah, dia akan error seperti tadi. Baiklah, selanjutnya adalah dapat mengubah isi data tabel dalam database edit. Pada edit ini, kita juga harus membuat namanya form edit dan juga proses edit. Ini form edit ya, ini dia. Pada form edit ini juga, pada yang tadi, pada form sebelumnya, form tamu, pada data indeks ini, di bawah ini kan ada namanya edit nih. Dia harus sesuai dengan nama form editnya. Dan juga ini adalah primary key-nya, harus sesuai primary key pada tabel tersebut. Dan juga tabelnya harus sesuai. Sudah, kita buka ya.
Nah, ini harus sesuai dia. Dan juga pada form edit ini, nama data untuk pemrosesan juga harus sama. Jika tidak sama, dia akan tidak bisa mengedit pada data tersebut. Pada tabel lainnya juga sama saja, cuman beda atribut saja, disesuaikan dengan tabelnya ya. Nah, ini dia proses tambah tadi, proses edit. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada pada form tadi, dan juga ini sesuai dengan kolom-kolomnya. Dan pada tambah juga tadi kelewat ya, ini juga harus sesuai dengan form tambah. Dan juga ini adalah kolom-kolomnya. Jadi langsung saja kita coba. Kita kembali dari tabel pertama ya. Kita data pemegang asuransi. Setelah itu di sini langsung aja kita edit. Edit yang terakhir saja, edit. Nah, di sini kita ganti nama Rio. Sini kita ganti Waria saja. 2025. Ini kita hilangkan. Nomornya juga kita tambah. Nah, kita SSS dulu. Atur. Nah, kita update. Nah, dan susah terupdate ya. Selanjutnya tabel selanjutnya ada jenis asuransi. Kita edit juga. Edit di sini. Kecuali yang tidak bisa diedit adalah pada primary key-nya. Primary key-nya tidak bisa diedit. Nah, kita kelas B saja. Kelas B, setelah itu sini 2. Sini 2. Kita ES dulu. Nah, selesai. Nah, dia akan masuk. Datanya akan berubah kecuali primary key. Kalau primary key dia tidak bisa diubah. Dan juga origin key. Nah, ini data yang terakhir kita coba juga. Nah, ini kita SIA 2016 misalnya. 2016. Nah, di sini kita coba nih ya. Kalau kita salah, kita edit apakah bisa? Tentunya tidak bisa. Pada ini tidak bisa diedit. Nah, baru bisa dia kalau dia sesuai. Kontrol. Baiklah, kita ke soal selanjutnya, yaitu program harus dapat menghapus isi tabel dalam database. Nah, ini dia hanya membutuhkan satu codingan saja ya. Ini namanya data hapus. Preset ini untuk menghubungkan pada database juga, ini koneksi. Dan ini akan mendelete form yang ada di database kita. Namanya harus sesuai. Dan lokasinya ada data pada data jenis asuransi yang di sini. Pada tabel lain juga sama saja. Dia harus sesuai dengan tabel yang ingin dihapus. Data pada tabel yang ingin dihapus. Dan juga ini adalah primary key-nya. Ini pada tabel terakhir juga sama saja. Dan coba kita hapus dari tabel pertama. Ini kembali. Kita hapus ya. Kita hapus pada bagian atas. Hapus.
pada ini hapus ya. Nah, ini dia ada yang salah ya. Mari kita cek dulu pada codingannya. Hapus data jenis asuransi, tabel jenis ID jenis asuransi. Lalu kita post terlebih dahulu, kita cari kesalahannya. Baiklah, kita lanjutkan. Ternyata ketika kita ingin menghapus data-data yang lainnya, kita harus menghapus dulu origin key-nya, data yang terhubung. Ini dia, kita hapus. Baru dia akan bisa menghapus data-data lainnya. Nah, berhasil. Balik ke data. Nah, baru kita bisa menghapus data-data lainnya. Sini kita hapus. Nah, berhasil. Dan juga pada data ngomong asuransi kita hapus. Nah, dan berhasil, dan pada database juga dia akan terhapus, tentu saja. Nah, akan terhapus, hilang satu. Pada data asuransi juga dia akan hilang, akan terhapus juga, seperti itu. Baiklah, mungkin itulah hasil dari tugas saya yang saya kerjakan. Dan jika ada salah kata atau kurang jelas dalam mengerjakan tugasnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.